Sahabatku di dalam Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Dia tak pernah membiarkan dan tak pernah meninggalkan kita. Karena itu mari siapkan waktu untuk beribadah, menyembah dan memuji Tuhan dengan pujian kasih setiamu. Pujian ini meneguhkan dan menguatkan kita bahwa kasih dan kebaikan Tuhan melebihi segalanya. Makanya kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan akan menuntun kita. Sebelum itu mari berdoa. Ya Bapa, tuntunlah kami di jalan kebenaran-Mu berdasar pada firman yang akan kami baca renungkan bersama. Biar firman-Mu sungguh-sungguh memberi sukacita dan memberi kekuatan dalam hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu, hamba serahkan pembacaan dan perenungan firman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan disampaikan dari Mazmur 25 ayat 8 sampai 11. Begini dikatakan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan. Tema renungan ini, Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Dari bagian firman ini, pemazmur Daud meyakini bahwa Tuhan itu baik dan benar. Dan karena itu, Ia menunjukkan jalan yang benar kepada orang yang sesat. Dan orang yang rendah hati dibimbing dan diajarkan pada jalan yang benar sesuai hukum. Ayat 8 dan 9. Tuhan tidak membiarkan umatnya yang rendah hati tersesat. Ia menyatakan kebaikannya dengan membimbing dan mengajar agar tetap berjalan di jalan Tuhan. Tetap berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Sebab segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran. Ayat 10. Setiap orang yang berjalan di jalan Tuhan, berjalan di jalan yang benar, akan menikmati kasih setia Tuhan.
Kasih setia dari bahasa Ibrani keset dapat diartikan kasih karunia, belas kasihan, kemurahan hati, dan kebaikan. Arti-arti tersebut digunakan untuk menggambarkan baik sikap Allah terhadap umatnya maupun sikap umat Allah terhadap Allah. Ketika umat menikmati kasih setia Tuhan, maka umat harus hidup dalam kebenaran. Umat yang telah memperoleh belas kasihan Tuhan, umat harus sadar diri dan hidup dalam pertobatan. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Ayat 11. Umat yang telah mengalami kemurahan hati Allah, umat harus membaharui diri, mengaku akan kesalahan, memohon pengampunan, dan hidup dalam pertobatan. Keluarga yang diberkati Tuhan. Sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, kita telah mengalami kasih setia Tuhan. Sebagaimana pujian tadi, kasih dan kebaikan Tuhan melebihi segalanya. Kebaikan Tuhan telah dinyatakan kepada kita. Dia tidak membiarkan kita tersesat. Dia tidak membiarkan kita binasa. Dia rela sengsara, menderita, mati, dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Itu semua adalah kasih karunia-Nya kepada kita. Dan karena itu, kita yang telah mendapatkan kasih karunia, kita yang telah memperoleh kasih setia Tuhan, hendaklah kita berbalik dari cara hidup yang salah, cara hidup dalam dosa, dan dengan rendah hati, kita mau berjalan pada jalan hidup yang benar dengan tetap berpegang dan melakukan perintah Tuhan. Mulai dari dalam rumah, di tengah pelayanan, di tempat kerja, di tengah pergaulan. Hidup yang demikian pasti diberkati dan jadi berkat. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah diberitakan. Biar kebenaran firman ini terpatri di loh hati kami dan terbuktikan di perilaku hidup kami. Diberkati keluarga-keluarga yang beribadah, bahkan juga pribadi-pribadi yang beribadah dimanapun mereka berada. Hamba tumpangkan tangan dalam nama Yesus. Biar Engkau mau jamah, Engkau kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, cukupkan yang berkekurangan, dan Tuhan beri pengharapan baru bagi yang putus harap, bagi yang berselisih. Engkau yang damaikan. Engkau berkati setiap rumah tangga, suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara, sehingga dari dalam rumah mengalir berkat-berkat Tuhan. Karena dalam rumah suami istri, orang tua, anak, saudara bersaudara hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan perintah ketetapan Tuhan di hidup ini. Dan biarlah semua yang mengikuti ibadah ini dimanapun mereka berada mengalami lawatan kuasa Tuhan kini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian pelayanan, pujian firman dan doa. Tuhan Allah menyertai-Mu kemanapun Engkau pergi, Engkau akan beruntung, diberi kekuatan, diberi kesehatan, kemenangan, dan keselamatan bersama keluarga, kini dan selamanya. Amin. Trims.